Para siswa kelas 12 yang berbahagia, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kimia daring. Pembelajaran kita pada kesempatan ini akan membahas tentang reaksi redoks. Dulu di kelas 10, kalian sudah sempat mempelajari tentang reaksi redoks. Pengertian dari reaksi redoks itu adalah reaksi yang terdiri dari dua bagian yang terjadi secara bersamaan. Re-nya merupakan singkatan dari reduksi, sedangkan oks-nya itu merupakan singkatan dari oksidasi. Marilah kita mengingat kembali beberapa contoh reaksi redoks yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat, seperti reaksi perkaratan besi, itu adalah reaksi redoks, reaksi oksidasi yang terjadi pada besi akibat oksidasi oksigen dengan udara, sehingga besi berubah menjadi karat besi yang disebut dengan oksida besi. Demikian juga contoh-contoh yang lain masih banyak, misalnya reaksi pembakaran bahan bakar, itu merupakan reaksi redoks. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas reaksi redoks, antara lain adalah penyetaraan reaksinya, termasuk juga nanti pemanfaatan reaksi redoks pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, topik bahasan kita, marilah ikuti presentasi sebagai berikut. Reaksi redoks, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10, dikenal ada 3 konsep yang mendasari tentang reaksi redoks. Ini adalah contoh pemanfaatan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin alat-alat ini tidak asing lagi bagi Anda. Misalnya aki, baterai, ini sudah tidak asing lagi. Pada saat ini, tiap kehidupan kita akrab sekali dengan benda-benda ini. Coba nanti kalian bayangkan bagaimana kalau sepeda motor yang kalian pergunakan kehidupan sehari-hari itu tidak ada akinya. Nah, bisa dibayangkan. Pada zaman dulu memang kendaraan ada yang tidak pakai aki, tapi zaman sekarang tidak ada akinya sudah menimbulkan masalah besar. Jadi aki baterai ini adalah penemuan yang luar biasa. Biasanya dari Alessandro Volta. Nanti kita akan bahas pada bab berikutnya. Ini adalah penemuan yang ibaratnya bisa merubah dunia. Pemanfaatan aki dan baterai ini sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan sesuatu itu sekarang tanpa baterai dan aki ini. Termasuk juga gambar di bawah ini adalah penyepuhan logam. Istilahnya itu adalah elektrolisis. Jadi pelapisan suatu logam dengan logam lain. Ini juga pemanfaatan dari reaksi redoks. Misalnya kalau kalian mengenal logam stainless steel, itu artinya logam yang anti karat, proses pembuatannya itu adalah dengan cara penyepuhan atau pelapisan dengan logam lain. Misalnya juga ada emas perhiasan yang dilapisi dengan emas, misalnya dasarnya perak kemudian dilapisi emas, prosesnya itu adalah proses elektrolisa. Pemanfaatan dari reaksi redoks untuk pelapisan suatu logam dengan logam lain. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa konsep redoks, yang mendasari konsep redoks itu ada 3. Yang pertama namanya konsep oksigen, yang kedua adalah konsep elektron, yang ketiga adalah konsep bilok. Bilok itu merupakan singkatan dari
bilangan oksidasi. Masih ada yang ingat di kelas 10 ini sudah dibicarakan apa yang dimaksud dengan reaksi redoks berdasarkan konsep oksigen, konsep elektron, dan konsep Bilog. Tapi yang paling penting nanti kita pelajari di sini adalah tentang konsep Bilog ini, bilangan oksidasi. Nah, untuk mengingat kembali, dalam konsep oksigen, reaksi reduksi itu adalah pelepasan oksigen. Jadi suatu unsur atau suatu senyawa yang melepaskan oksigen itu dikatakan mengalami reaksi reduksi. Sedangkan kebalikannya, oksidasi itu adalah pengikatan oksigen. Jadi reduksi pelepasan oksigen artinya oksigennya berkurang. Kalau oksidasi adalah pengikatan oksigen. Oksigennya yang bertambah, mengikat bertambah, melepas pasti berkurang. Itu konsep oksigen. Yang kedua, konsep elektron. Reduksi adalah pengikatan elektron. Jadi reaksi reduksi itu suatu unsur atau suatu senyawa mengikat elektron. Jadi elektronnya yang bertambah, muatan negatifnya yang bertambah. Sedangkan oksidasinya adalah pelepasan elektron, elektronnya yang berkurang. Jadi muatan negatifnya yang berkurang. Jadi ada perbedaan antara konsep oksigen dengan konsep elektron. Ini tolong dipahami. Jadi elektron reduksi pengikatan elektron. Sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron. Sedangkan berdasarkan konsep Bilog, kalau Bilog reduksinya itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Jadi kalau bilangan oksidasinya turun dari yang lebih besar menjadi yang lebih kecil, itu berarti reaksinya adalah reaksi reduksi. Sedangkan oksidasinya adalah kebalikannya, kenaikan Bilog. Kalau naik pasti semakin besar, bertambah dia. Kalau turun pasti berkurang. Inilah konsep redoks yang harus kita pahami, harus kita mengerti terlebih dahulu, supaya nanti tidak menimbulkan permasalahan di pembelajaran berikutnya. Sebagai contoh, ini ada beberapa contoh reaksi. Coba nanti kalian pikirkan sejenak, dari kelima reaksi ini apakah dia termasuk reaksi oksidasi, reduksi, ataukah reaksi redoks. Berdasarkan tadi ada konsep oksigen, konsep elektron, dan konsep Bilog. Jelas reaksi yang pertama dan kedua ini, reaksi pertama dan kedua ini merupakan konsep oksigen. 3 dan 4 ini adalah konsep elektron, sedangkan yang kelima ini adalah reaksi dengan konsep bilangan oksidasi. Jelas? Jadi yang pertama ini apakah reaksinya mengikat oksigen atau melepas oksigen? Kalau dia mengikat oksigen, berarti oksigennya akan bertambah. C-nya ini, CH4 tambah 2 menjadi CO2. Berarti C-nya ini yang mengikat oksigen. Karena dia mengikat oksigen, maka disebut dengan reaksi oksidasi. Ya, jelas itu. C-nya mengikat oksigen, H-nya mengikat oksigen, sehingga menjadi CO2 dan H2O. Maka disebut dengan reaksi oksidasi. Sudah jelas? Nah, yang kedua, apakah ini oksidasi dan reduksi? Lihat Fe2O3 menjadi Fe. Jika oksigennya terlepas, kan? Oksigennya dilepas. Tadi dia mengandung oksigen, ini mengandung oksigen lagi. Maka ini disebut dengan reaksi reduksi. Jelas? Yang ketiga, Cl2 ditambah 2 elektron, 2E ini ya. 2 elektron menjadi 2 Cl-. Di sini muatan negatifnya bertambah. Berarti Cl2-nya ini mengikat elektron. Karena mengikat elektron disebut dengan reaksi reduksi. Nah, yang keempat sudah jelas, elektronnya yang dilepas itu disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, yang kelima ini, apakah melepas elektron, menerima elektron? Jadi ada yang melepas, Cu-nya melepas elektron.
Sehingga muatannya bertambah, set N-nya menerima elektron, ini set N maksudnya. Set N lagi satu. Salah ketik. Set N. Ini adalah reaksi redoks. Nah, itu sudah dipahami. Jadi ada reaksi oksidasi, adalah pengikatan oksigen, reduksi pelepasan oksigen, reduksi pengikatan elektron, oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Sedangkan redoks itu terjadi antara reaksi oksidasi dan reduksinya terjadi secara bersamaan. Perlu dipahami dengan baik. Bapak lanjutkan sekarang dengan konsep bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi itu tiada lain adalah berupa valensi. Mungkin kalian masih ingat, valensi itu adalah jumlah elektron pada kulit terakhir. Itu namanya elektron valensi. Jadi elektron valensi inilah yang sangat menentukan sifat-sifat atom apabila dia membentuk suatu senyawa. Jadi misalnya dia golongan 1A, elektron valensinya adalah 1. 1 ini tidak stabil, nanti bisa dilepaskan, jadi membentuklah dia ion dengan muatan positif 1. Itu. Jadi biloks itu adalah konsepnya adalah tentang valensi. Ada beberapa catatan yang perlu kita ingat. Mungkin di kelas 10 sudah membicarakan tentang biloks itu. Ada beberapa catatan yang perlu kita pahami bersama. Boleh kalian catat untuk nanti bisa menentukan biloks suatu unsur di dalam suatu senyawa. Yang pertama, biloks oksigen pada senyawa sama dengan -2. Ini secara umum. Jadi, kecualinya ada, kecuali peroksida, tapi sedikit itu. Jadi ada senyawa-senyawa yang biloks oksigennya adalah -1, itu namanya peroksida. Itu sedikit, ini secara umum. Biloks unsur hidrogen pada senyawa +1. Ada juga nanti yang muatannya -1 pada hidrida namanya. Misalnya logam natrium berikatan dengan hidrogen NH, NaH. Jadi itu biloksnya adalah -1. Itu perkecualiannya, tapi secara umum adalah +1. Biloks unsur golongan 1A adalah +1. Kalian masih ingat Halina Kawin, Tobi CS, dan seterusnya. Golongan 1A itu +1. Untuk golongan 2A adalah +2B, mau goreng cara serobara. Jadi +2. Jumlah biloks atom-atom pada suatu senyawa. Jadi kalau jumlah biloks seluruh atom pada senyawa dijumlahkan sama dengan 0. Biloks unsur bebas, unsur yang berdiri sendiri, tidak membentuk senyawa, bukan ion, ya. Maka seperti misalnya FeCuZn atau molekul diatomik, artinya satu molekul terdiri dari 2 atom, Cl2, Br2, N2O2, maka biloksnya sama dengan 0. Jadi biloks ion sama dengan muatan ion. Jadi 7 catatan ini harus kita pahami bersama nanti supaya bisa menentukan biloks suatu unsur yang terdapat pada suatu senyawa. Ini sudah ada sebenarnya di kelas 10 dulu. Pak lanjutkan contohnya. Misal, tentukan biloks unsur S pada senyawa asam sulfat H2SO4. Maka kita tentukan satu persatu. Biloks H-nya adalah +1 kali 2. Ini kan kali 2 menjadi +2. Kemudian biloks O-nya adalah -2 kali 4 menjadi -8. Sama dengan 0. Jadi +2, -8 sama dengan 0. Supaya 0 berarti biloks S-nya berapa? Nah, bisa ditebak. Berapa? Ya, betul. Jumlahnya adalah +6. Mudah kan? Jadi biloks H +1. 1 kali 2. Ini 2 atom. +2. U-nya -2 kali 4 -8. Supaya jumlahnya 0, maka biloks S-nya adalah +6. +6 plus 2 kan +8 dikurangi 8 ya 0.
Udah kan? Ya, coba lanjut contoh yang lain. Tentukan bilok Cr pada senyawa K2CrO7. Cr2O7 ini namanya kalium bikromat. Kita tentukan satu persatu. K itu adalah unsur golongan 1A. Biloknya berapa tadi? Biloknya adalah plus 1. Ya, kenapa plus 2? Karena ada 2 unsur. Plus 1 kali 2 ya plus 2. Kemudian O-nya min 2 kali 7 min 14. Plus 2 min 14 supaya jumlahnya 0. Bisa dihitung ini ya. Hitung. Nanti CR2-nya biloknya adalah berapa? Ya betul, plus 12. Karena dia 2 unsur, ini CR2 kan 2 unsur ini. 1 unsur Cl biloknya berapa? Bagi 2. Di plus 6. Jadi ini biloknya adalah plus 6. 1 unsur biloknya plus 6. Kalau 2 unsur adalah plus 12. Bisa dipahami? Pak lanjutkan contoh yang lain. Bilok unsur Mn pada MnO4-. Ini adalah ion manganat. Ion manganat. Ini adalah ion, bukan senyawa. Jadi dijelaskan di akhir bahwa bilok ion sama dengan muatannya. Kita hitung, bilok U-nya adalah min 2 kali 4, min 8. Supaya jumlahnya min 1. Kenapa min 1? Karena ini muatannya min 1. Ini min 1 bukan 0. Karena dia merupakan ion. Supaya min 1 berarti plus berapa? Betul, adalah plus. Bisa dibedakan itu. Kalau dia berupa senyawa, jumlahnya 0. Kalau dia berupa ion, sama dengan muatan ion. Nah, seperti ini lagi. Contohnya, tentukan bilok unsur S, unsur sulfur pada senyawa S2O3 2-. Ini namanya ion tiosulfat. Ion tiosulfat. Nah, seperti tadi, kalau 2- berarti jumlahnya adalah min 2. Ini min 6, jumlahnya adalah min 2. Berarti S-nya berapa? Bisa ditebak. S-nya adalah plus 4. 2S, S2 itu kan ada 2 unsur S. Supaya 1 unsur S, berapa biloknya? Bagi 2. Adalah plus. Betul ya? Itu sudah kita menentukan. Jadi cara menentukan secara sederhana untuk menentukan bilok suatu unsur pada suatu senyawa. Nah, apa kegunaannya sekarang? Kegunaannya yang paling penting adalah kita harus bisa sekarang menyetarakan reaksi redoks. Itu ya kegunaannya. Jadi penyetaraan reaksi redoks. Ada 2 cara sebenarnya penyetaraan reaksi redoks ini. Cara yang pertama disebut dengan cara bilangan oksidasi. Yang kedua adalah cara setengah reaksi atau cara ion elektron. Syarat reaksi redoks dinyatakan setara adalah sama dengan penyetaraan reaksi yang biasa, yang bukan redoks. Jumlah atom di ruas kiri tanda panah, harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Jadi selama reaksi itu tidak ada atom yang hilang. Jadi jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Di ruas kanan. Kemudian jumlah muatan di ruas kiri sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Jadi bedanya itu pada muatannya. Jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Dan jumlah muatan di ruas kiri sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Cara menghitung muatan gimana tadi?
muatan daripada ion-ionnya itu kita hitung. Kalau sudah sama berarti setara. Jumlah atomnya sama, jumlah muatannya sama, berarti sudah reaksinya setara. Cuma bedanya dengan reaksi yang biasa, yang bukan redoks, ini yang nomor 2 ini. Jumlah muatan di ruas kiri sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Jadi tadi yang Pak jelaskan bahwa metodenya ada 2, yaitu metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi. Nah, coba nanti kalian perhatikan baik-baik sebentar supaya bisa memahami bagaimana cara penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Seperti tadi dijelaskan, Pak jelaskan bahwa suatu reaksi redoks itu setara jika atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Coba perhatikan, ini set N-nya ada 1, set N-nya 1, Mn-nya 1, Mn-nya 1, O-nya di ruas kiri ada, di ruas kanan tidak ada. Kan jumlah atomnya tidak sama, tidak setara. Sekarang muatannya, set N ini muatannya kan tidak ada di atasnya ini. Set N ini muatannya 0, ini muatannya tidak ada muatan sini 0. Ini 0 tambah 0 ya 0, ruas kiri 0, ruas kanan berapa? Plus 2, ini plus 2, plus 4. Jadi jumlah muatan tidak sama, jumlah atom juga tidak sama, berarti reaksinya belum setara. Bagaimana cara kita mencelarakan? Kita sekarang hitung, menentukan dulu adalah bilangan oksidasi daripada masing-masing atom. Untuk set N, di ruas kiri biloknya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia merupakan unsur bebas. Di ruas kiri ya, ini di ruas kiri ini biloknya 0. Di ruas kanan berapa biloknya? Set N adalah plus 2. Karena dia ion sama dengan muatannya. Nah, dari 0 menjadi plus 2, jelas dia mengalami apa? Kenaikan. Kan? Naik biloknya. Naik biloknya itu merupakan reaksi oksidasi. Jelas itu. Dari 0 menjadi plus 2 kan naik. Naik sebanyak plus 2. Plus 2 itu naik. Ini adalah reaksi oksidasi. Sekarang Mn. Mn di ruas kiri. Jadi Mn yang ada di ruas kiri berapa biloknya? Ini kan jumlahnya 0. O-nya adalah min 2. Berarti min 4. Supaya 0. Mn-nya adalah plus 4. Bisa dipahami. MnO2. Mn-nya adalah O-nya adalah min 2 kali 2 kan min 4. Supaya jumlahnya 0, berarti Mn-nya adalah plus 4. Di ruas kanan Mn-nya berapa? Mn-nya adalah plus 2. Kenapa? Karena muatan ionnya adalah plus 2. Perubahannya dari plus 4 menjadi plus 2, berarti dia mengalami penurunan bilok. 4 menjadi 2 akan turun. Itu adalah reaksi reduksi. Perlu dipahami. Jika perubahannya ini sudah sama, kita sudah sama ini kan, ini plus 2, ini min 2, perubahannya sudah sama. Kalau sudah sama, kita tinggal menghitung muatannya saja. Muatannya. Seperti tadi Pak jelaskan, di ruas kiri muatannya berapa jumlahnya? Ini muatannya tidak ada di atasnya, ini kan 0. Ini juga 0, 0 tambah 0, 0. Sedangkan di ruas kanan ini plus 2 muatannya. Ini muatannya plus 2 berarti plus 4 plus 4. Apa artinya? Di ruas kiri kekurangan lagi. Muatan itu sebesar 4 positif kan? Plus 4 di ruas kiri kurangnya supaya sama. Dengan demikian, di ruas kiri ditambahkanlah 4H positif. Bapak ulangi. Ini kan jumlah muatannya 0. Yang muatannya dimaksudkan muatan mana? Atom senyawanya yang di sini. Atomnya kan 0 sini. Ini 0 juga. Tidak ada muatan di atas. Ini plus 2, ini plus 2, plus 2 plus 4. Berarti di ruas kiri ini kekurangan muatan lagi plus 4.
Supaya sama, maka di ruas kiri ditambahkan 4H positif. Supaya muatannya sama. Karena kita di ruas kiri menambahkan 4H positif, di ruas kanan ditambahkanlah 2H2O. Jadi setengah dari jumlah H positif yang ditambahkan. Kalau ini 4, ini 2. Kalau ini 8, ini adalah 4. Jadi ini untuk memenuhi kekurangan muatan positif karena jumlah muatan di ruas kiri tidak sama. Berarti ini tambahkan 4 H positif, tambahkan 2H2O. Coba hitung sekarang. Zn-nya 1, Zn-nya 1, Nn-nya 2, Nn-nya 2, O-nya 2, O-nya juga 2. 2 kali 1 kan 2. H-nya 4, H-nya 4. Atomnya sama. Muatannya, ini plus 4. Di ruas kiri plus 4. Ruas kanan plus 2 tambah plus 2 plus 4. Jadi muatannya sama, jumlah atomnya sama. Berarti reaksi redoks ini sudah setara. Bisa dipahami kira-kira? Lanjut dulu dengan contoh yang lain, boleh? Yang penting ditegaskan kalau di ruas kiri tambah 4H positif, ruas kanan tambah 2H2O. Penambahan H2O ini adalah setengah dari jumlah H positif yang ditambahkan. Kalau ditambahkan 8 berarti tambah 4. Nah, lanjut dengan contoh yang lain. Nah, ini. Apakah ini reaksi setara? Bisa kita tentukan. Apakah ini setara apa belum? Pertanyaannya. Fe-nya di ruas kiri 1, ruas kanan 1. Ruas kiri CR-nya 1, ruas kanan 1. O-nya 4. Di sini tidak ada O, itu sudah ada sama, tidak setara. Muatan. Fe-nya muatannya 0. Ini adalah min 2. Ruas kiri adalah min 2. Ruas kanan plus 3 tambah plus 2. Plus 5. Ini min 2 plus 5. Tidak sama muatannya. Tidak setara. Jelas. Bagaimana cara menyetarakan? Sama seperti tadi. Tentukan sekarang bilok masing-masing unsur. Fe, biloknya berapa? Unsur bebas, biloknya 0. Di ruas kanan, biloknya berapa? Plus 3. Nah, dengan muatan ionnya, plus 3. Cr, nah ini ion. Berapa biloknya? Ini adalah min 8. Supaya min 2, berarti Cr-nya adalah, lanjut dulu ke Fe dan ini adalah naik, ya, naik plus 3, oksidasi. Sedangkan Cr-nya adalah plus 6. Oh, plus 6. Di ruas kiri plus 6. Di ruas kanan plus 2. Turun apa naik? Ya betul, turun. Turun sebanyak berapa? 6 menjadi 2 kan dikurangi 4. Turunnya 4. Sudah jelas itu? Jadi CR-nya plus 6 sudah jelas. Ini adalah min 8. Supaya jumlahnya min 2 ya plus 6. Plus 6 turun 2. Turun 4 ya. Plus 2. Plus 6 menjadi plus 2. Turun 4. Sekarang jumlah penurunan dan kenaikan biloknya ini kan tidak sama. Bagaimana caranya? Dikalikan secara bersilangan. Yang naiknya 3, turunnya 4, berarti Fe-nya nanti kali 4. Nah, ya. Cr-nya nanti kali 3. Fe-nya naiknya 3, Cr-nya turunnya 4. Berarti dikalikan secara bersilangan. Fe-nya kali 4, Cr-nya kali 3. Nah, ini. Jadi koefisien ini adalah hasil dari perubahan bilok ini, tapi dikalikan secara bersilangan. Coba lihat ini. Fe-nya kan 3. Cr-nya kan 4. Berarti Fe-nya kali 4. Cr-nya kali 3. Bersilangan. Bukan berdasarkan ini, nilai ini enggak.
Di persilangan dia, Fe-nya ya kali 4, Cl-nya kali 3. Sama dengan di ruas kanan juga demikian. Itu baru langkah pertama. Sekarang langkah kedua adalah menghitung muatan di ruas kiri berapa. Hitung muatannya. Di ruas kiri, Fe-nya berapa? 0,4 kali 0, ditambah 3 kali min 2. Jadi 0 tambah min 6. Kan min 6 ini. Betul ya? Ini 0. Ini adalah min 6. Sedang di ruas kanan, 4 kali plus 3, ditambah 3 kali plus 2. Ini plus 12, plus 6, menjadi plus 18. Min 6 menjadi plus 18 ditambah berapa? Min 6 supaya menjadi plus 18, plus berapa? Ada yang jawab plus 18, berarti salah. Plus 12, salah Anda. Min 6 supaya menjadi plus 18 ditambah berapa? Itu harus dipahami. Ya, betul. Adalah plus 24, ya kan? 24 dikurangi 6 kan 18. Jadi kalau di sini 24 berarti ini adalah 12 H2O. Sekarang hitung. Fe-nya 4. Fe-nya 4. Cr-nya 3. Cr-nya 3. U-nya 4 kali 3, 12. U-nya 12 kali 1, 12. H-nya 24. H-nya 12 kali 2, 24. Jumlah atomnya sama. Muatannya 3 kali min 2, min 6 ditambah 24. Berarti kan plus 18. 4 kali 3, 12. 3 kali 2, plus 6. Plus 12. Jadi jumlah atomnya sama, jumlah muatannya sama, berarti reaksi redoks ini adalah reaksi yang setara. Nah, demikianlah anak-anak materi penyetaraan reaksi redoks berdasarkan konsep bilangan oksidasi sudah kita bicarakan. Nanti silakan untuk bisa lebih memahami, kalian silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Jika ada permasalahan, bisa berkomunikasi lewat media sosial, supaya nanti bisa lebih memahami konsep penyetaraan reaksi redoks ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.